Di mana-mana tempat sudah penuh dengan umat. Tuh. Kita akan segera merayakan misa. Oh. Tuh. Penuh. Sudah mau mulai. Penuh. Sayo rukun rame-rame, gotong royong kang dadi semboyane. Para umat saka guru tumrap gerejane. Wis sampe ana dong. Suasana lagu ini adalah suasana orang yang bersyukur atas tanaman-tanaman yang ditanam. Jadi ini cerita tentang petani. Kalau dilihat di sini, di depan ini ada buah pisang. Pisangnya marem napa boten? Marem nggih. Nah, nanti boleh enggak dibagi? Boleh Pak Anton? Boleh ya, tapi jangan lupa dengan yang lain. Lalu ada buah kelapa. Lalu ada buah-buahan, juga ada gunungan. Maka ibaratnya rasa syukur kita itu seperti para petani yang melihat tanamannya sudah tumbuh dengan subur, sudah berbuah dengan baik. Maka kalau tanaman itu pasti ada yang baik. Arine lemu-lemu. Misalnya ini ya, mentol ini parinya lemu-lemu. Mungkin tempat yang lain juga lain lagi, bukan padi tetapi orientologi strawberry atau kacang panjang. Wah, di sana juga subur-subur, gede-gede, dawa-dawa. Atau yang Ngadirojo itu seperti buah pisang ini. Wah, di sawah itu suara gitu. Sukacita itu, kebahagiaan itu, dan tentu kita ingat itu semua tidak datang dengan tiba-tiba. Adalah proses yang menjadikan itu semua dapat terwujud. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ya, ada yang lomba nyanyi di sini, semuanya senang. Ya, saya seperti dapat hiburan, duduk di depan. Wah, ada yang coret-coret sininya, ya,
ada yang sak wilayah jadi mentok kabeh. Iki kapan deh latihan jadi mentok? Ada juga yang sudah siap sejak pagi. Dan semuanya mensyukuri itu. Dan terus terang ya, waktu saya di sini saya sangat terkejut. Terkejut orang boleh jadi mentok juga. Tetapi karena melihat apa yang menjadi buah dari proses seluruh umat. Kok iso ya? Kok iso ya? Kok bisa ya walau diri? Bisa enggak? Bisa. Kok bisa ya walau diri? Bisa. Apalagi ketika melihat lomba senam di alun-alun kemarin. Wah, itu sudah layak go internasional. Semuanya walaupun di depan dilihat banyak orang, tetapi mengungkapkan sukacita, kegembiraan itu. Inilah kami umat paroki Wonogiri. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Semua los saja. Semua dipersembahkan untuk siapa? Semua dipersembahkan untuk Tuhan. Maka kalau kita mempersembahkan segala sesuatunya bagi Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang mustahil. Bacaan-bacaan hari ini juga mendukung kita semua. Bagaimana kerajaan Allah itu digambarkan seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladang. Yang ditaburkan oleh Tuhan adalah benih yang baik. Tapi kok bisa yang tumbuh tidak hanya gandum, tetapi juga bisa tumbuh ilalang. Dari mana ilalang itu? Dari mana ilalang itu? Beberapa waktu yang lalu kita masih terjerat dalam pandemi. Kita mulai pelan-pelan ya, merangkak sebisa mungkin, ayo menghidupkan lagi paguyuban kita sebagai paroki ini. Mulai datang ke gereja, mulai tumbuh di lingkungan-lingkungan ya. Kelompok-kelompok itu mulai hidup. Kemudian kita pada tahun ini juga memperingati ulang tahun paroki yang ke-56, juga ingin kembali menarik seluruh umat, mengajak seluruh umat agar terlibat kembali di dalam gereja kita ini. Maka lagu tadi juga mengungkapkan hal yang sama. Sayo rukun rame-rame, gotong royong kang dadi semboyane. Sayo rukun, seluruh umat rukun, seluruh umat serawung, seluruh umat bersaudara. Nyumah dulu dengan siapa saja, seperti laguku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu apa? Kemuliaan Tuhan. Bukan ku lihat di wajahmu aura roh jahat. Ada enggak yang begitu? Kita melihat satu dengan yang lain sebagai oh ini wajah Tuhan. Artinya menerima satu sama lain sebagai saudara. Dan akhirnya tema kita juga dapat kita hidupi. Parokiku wajah. Mulai dari memandang, dari mata turun ke hati, dari hati
Dari mata turun ke hati, dari hati terus lali. Kita itu hati-hati ya, penyakit sekarang itu penyakit lupa. Lupa sama Tuhan, lupa sama saudara, lupa sama ya, gereja kita ini, lupa sama paguyuban kita ini. Padahal kita selalu diingatkan untuk ingat. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, kita pun juga diajak untuk saling memberi ruang untuk bertumbuh satu sama lain. Proses itu dapat terjadi kalau kita saling menerima dan memberi ruang dalam kebersamaan itu. Seperti kalau kita punya tangan kita ini ya, tangan kita ini, coba kita angkat semua tangannya. Ini yang kencang. Kira-kira kalau kencang seperti ini, ada enggak hewan yang hidup di sini? Misalnya, bisa hidup enggak? Tapi kalau kita buat renggang sedikit lah, renggang sedikit begini, ya. Kira-kira bisa enggak kalau kita menaruh semut di sini, hidup enggak? Hidup. Tapi kalau begini, semutnya langsung kemana ini? Memberi ruang agar apa? Udara masuk, lalu juga bisa bergerak, lebih lentur, lebih fleksibel, ya, lebih dinamis. Maka jangan kita terlalu menggenggam erat segala sesuatu. Membiarkan Tuhan dan Roh Kudus berkarya. Dalam bacaan hari ini juga dikatakan hal yang sama. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita merasa lemah, tidak mampu, tidak berdaya, ingatlah, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan inilah keyakinan kita, bukan sekedar hanya omong kosong. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Asal kita memberi ruang, tidak langsung begini mati semua. Memberi ruang agar udara tetap masuk, agar tetap bisa bergerak dengan dinamis, agar tetap bisa bertumbuh dengan baik satu sama lain. Dan kita semua juga diingatkan bagaimana akhirnya setelah proses itu kita dapat menikmati panenan tuaian. Maka kesempatan ini juga menjadi sarana bagi kita untuk saling berterima kasih satu sama lain. Mudah-mudahan nanti ketika kita bertemu, kita pun juga saling mengucap terima kasih, matur nuwun. Atas apa? Karena masing-masing dari kita juga ikut ambil bagian di dalam membangun paguyuban. Terima kasih untuk Anda, seluruh umat yang telah terlibat dan juga bergerak bersama di paroki kita ini. Terima kasih untuk hati yang diberikan bagi paroki ini. Terima kasih untuk segala usaha, perjuangan, lelah, penderitaan, mungkin juga luka hati ya. Terima kasih. Saya tahu persiapan untuk lomba kemarin juga tidak mudah itu. Latihan berhari-hari, bahkan juga tidak hanya usaha dan latihan, juga dana yang tidak sedikit. Betul enggak? Betul. Nek ngomong ke duit rotok lemes. Betul ngomong. Maka jangan khawatir, nanti kami Dewan Paroki menyiapkan satu hadiah hiburan untuk wilayah-wilayah yang terlibat. Apa itu? Nanti bisa dilihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang jelas duduk kerupuk.
Kalau kerupuk langsung habis, tapi ini bisa dipakai untuk di wilayah maupun di lingkungan. Sebagai tanda bahwa kami juga ingin menghargai setiap perjuangan dan jendela Anda membangun paguyuban. Latihan sampai malam-malam, sudah pagi bekerja sampai sore, malamnya masih latihan. Ada yang sepuh juga, ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, semua terlibat. Dan inilah paguyuban itu, tidak ada satupun yang tertinggal. Maka semoga rahmat Allah pada kesempatan hari ulang tahun baru yang ke-56 ini menguatkan hati kita masing-masing. Peziarah kita masih panjang. Dan paguyuban ini mudah-mudahan tidak hanya berhenti setelah acara ini, setelah misa ini, setelah pentas nanti sudah itu hilang semua. Tetapi kami berharap agar umat juga masih mempertahankan itu. Kalau tugas KOR ya komplit, mulai dari anak-anak sampai yang sepuh. Penuhi bangku gereja ini. Tugas KOR baru. Romo nanti suaranya nute ngalor ngidul. Boleh enggak? Boleh enggak? Meskipun suaramu tidak baik, meskipun nyanyinya kadang-kadang fals, tetapi aku berkenan atas semua itu. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang ada di luar. Maka semoga kita tidak takut, kita tidak ragu-ragu lagi untuk terlibat. Romo saya hanya punya sak gegem. Sak gegem itu jadi sak karung. Kalau kita percaya kepada kekuatan Tuhan, daya Tuhan yang memenuhi hati kita. Semoga dengan demikian kita pun semakin bertumbuh dan berkembang. Jangan takut dengan ilalang-ilalang. Tapi pertumbuhan itu Tuhanlah yang